Selamat datang di channel kami. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Kali ini saya akan curhat kepada kalian. Semoga kalian bersedia mendengarkan sampai selesai. Sebelumnya saya minta kalian subscribe dan like. Boleh juga di-share ke teman-teman kalian. Kondisi saya saat ini sedang masih dalam pemulihan. Sakit stroke yang ketiga ini membuat saya benar-benar down atau depresi lah. Terutama bulan-bulan pertama saya awal keluar dari rumah sakit. Saya pulang dari rumah sakit itu tanggal 26 April 2019. Jadi saat ini sudah 1 tahun saya menderita sakit stroke ini. Ini stroke yang ketiga. Lumpuh kaki kanan dan tangan kanan. Mulut juga susah untuk bicara. Bulan-bulan pertama saya cukup depresi. Di dalam pikiran saya hanya pengen mengakhiri hidup. Tapi bagaimana caranya? Sulit sekali. Keadaannya saya alami begini. Dalam keadaan tidak bisa berdiri, tidak bisa bergerak, tapi setiap hari di rumah sendirian. Istri berangkat kerja jam 6:30, pulang jam 4 sore. Anak yang kedua berangkat sekolah jam 6 sore, jam 6 pagi, pulang jam 4 sore. Anak yang pertama kerja berangkat jam 8, pulang kadang jam 8 malam, kadang jam 9 malam. Jadi hari Senin sampai hari Jumat saya itu di rumah sendirian. Jadi kalau ada yang datang jenguk, entah itu mantan murid saya atau teman kantor jenguk, saya suruh masuk aja. Silakan masuk, pintu nggak dikunci. Karena saya tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak. Sudah makan dan minum saya disiapkan di samping tempat tidur. Alat untuk menampung air kencing di samping tempat tidur. Jadi saya buang air kecil, buang air besar dari tempat tidur. Lalu terpikirlah oleh saya gimana caranya saya untuk mengakhiri hidup. Saya merenung terus. Kalau pakai tali, gantung diri, gimana cara ngikat sedangkan saya nggak bisa jalan. Akhirnya nggak mungkin pakai tali. Saya harus cari alat yang lain. Yang paling mudah dan memungkinkan minum baygon. Dalam hati saya, wah ini yang paling memungkinkan adalah minum baygon. Tapi di rumah tidak ada baygon, karena memang di rumah saya nggak sedia baygon. Gimana caranya saya mau beli baygon? Lalu terpikirlah oleh saya, ada abang becak yang mangkalnya dekat rumah saya kan. Saya tunggu-tunggu dia. Tiap hari saya ngeliatin pintu, jendela. Siapa tahu abang becak lewat. Kebetulan beberapa hari kok nggak lewat. Saya sedihnya bukan sedih apa, sedih nunggu tukang becak lewat. Pengen sekali untuk mengakhiri hidup. Tapi sampai berminggu-minggu
si abang becak nggak lewat-lewat. Akhirnya saya nyerah. Udahlah, apa yang terjadi biarlah terjadi. Saya lumpuh seumur hidup juga nggak apa-apalah, pasrah saya. Apalagi mantan murid saya yang tiap hari menguatkan saya, Pak, sabar ya Pak ya, jangan sampai mengambil tindakan yang konyol, karena dia tahu saya pengen bunuh diri. Sahabat saya juga, dia suaminya justru lebih parah. Ketika saya pulang dari rumah sakit, dia bilang, Pak, sabar Pak, suami saya udah 3 tahun lumpuh karena sakit meningitis. Banyak orang yang nasihatin saya, menguatkan hati saya. Akhirnya niat untuk mengakhiri hidup itu lambat laun semakin tipis. Masih ada tapi semakin tipis. Kalau tadi awal-awalnya ya sangat menggebu-gebu untuk mengakhiri hidup. Jadi karena tidak menemukan alat, tali tidak memungkinkan, minum baygon juga tidak memungkinkan, karena nggak ada yang disuruh untuk beli baygon. Akhirnya niat itu tidak terlaksana sampai sekarang. Saya pikir-pikir juga waktu itu, kalau saya nyuruh tukang becak untuk beli baygon, lalu terlaksana saya minum baygon, lalu saya meninggal, kalau sampai diusut polisi, kasihan juga abang becaknya kena nanti. Jadi saya batalkan niat itu. Tapi masih dalam hati kecil sih masih ada keinginan untuk itu. Sampai saat ini kondisinya masih seperti ini. Jadi mudah-mudahan saya bisa sembuh total. Sekarang kondisinya sudah mulai bisa berdiri dan latihan jalan, tapi kaki kanan dan tangan kanan masih susah sekali untuk gerak. Jadi teman-teman, kalau ada saudara kalian yang sakit, tolong dampingi dia. Apalagi kalau sakitnya sampai lama bertahun-tahun. Butuh orang untuk curhat, untuk mendengarkan keluh kesahnya. Jangan dibiarkan dia sendirian. Nanti yang ada pikirannya seperti yang saya alami, adanya cuma pengen mengakhiri hidup. Itu saja pesan dari saya. Sampai detik ini saya udah mulai saya lupakan dah untuk mengakhiri hidup. Sekarang saya harus bangkit, harus sembuh. Mudah-mudahan tidak lama lagi saya bisa jalan. Sekian saja cerita dari saya. Terima kasih.